Naik angkot tidak bayar. Kewajiban bagi orang yang mendapatkan layanan berbayar adalah memberikan upah kepada yang melayani. Seperti mereka yang naik fasilitas transportasi berbayar, wajib memberikan bayaran kepada pihak yang melayaninya. Jika kewajiban ini tidak ditunaikan, menjadi tanggungan utang baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Pada hakikatnya, ketika kita naik angkot atau fasilitas berbayar lainnya, kita sedang mempekerjakan orang lain untuk memberikan layanan ke kita. Status mereka adalah ajir am atau orang yang bekerja untuk memberikan jasa ke banyak orang dalam waktu bersamaan. Jika mereka sudah memenuhi layanannya dengan baik, namun kita tidak memberikan, bisa jadi kita melakukan dosa besar yang dimusuhi Allah kelak di hari kiamat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 orang yang menjadi musuh saya kelak di hari kiamat. Pertama, orang yang bersumpah atas namaku untuk memberikan sesuatu, namun dia mengingkarinya. Kedua, orang yang menjual manusia merdeka, lalu dia makan uangnya. Ketiga, orang yang mempekerjakan orang lain, lalu dia penuhi tugasnya, namun orang ini tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, sesuatu yang mungkin dianggap remeh masyarakat, terancam menjadi sumber petaka di hari kiamat. Bagaimana jika itu sudah berlalu lama? Upah yang belum kita bayarkan ke supir angkot, hakikatnya adalah harta orang lain yang ada di tangan kita dengan cara yang zalim. Jangan sampai kita melupakan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat adab. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Lalu apa yang harus dilakukan? Anda tetap wajib mengembalikannya ke pemilik. Tahapan yang bisa dilakukan: 1. Harus diserahkan ke supirnya atau pemilik angkot jika memungkinkan, baik diserahkan langsung atau dikirim melalui kurir atau transfer. Yang penting, uang itu sampai ke yang berhak mendapatkannya. 2. Jika langkah pertama tidak memungkinkan dan juga tidak memungkinkan menemui ahli warisnya, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pertama, harta haram yang didapatkan secara zalim dan tidak bisa dikembalikan ke pemilik. Cara taubatnya dilakukan dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Namun dengan tetap dijamin, jika pemilik berhasil ditemukan, maka harus disampaikan kepadanya bahwa hartanya telah disedekahkan. Jika dia ridho, pahalanya menjadi miliknya. Jika tidak ridho, harus diganti dan pahala sedekah menjadi milik yang memegang harta. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Di antara dalilnya adalah sebuah riwayat yang menceritakan bahwa di masa silam ada anggota pasukan yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Lalu dia taubat dan membawa harta itu ke panglima perang. Panglima menolaknya karena beliau tidak mungkin membagi harta itu ke semua pasukan perang, sementara mereka telah pulang. Hingga datanglah Hajjaj bin Asyair dan mengatakan, "Wahai Fulan, sesungguhnya Allah Maha Tahu semua pasukan, namanya dan nasabnya. Serahkan 1/5-nya ke yang berhak, sisanya kamu sedekahkan atas nama semua pasukan. Dan Allah akan menyalurkan pahala sedekah itu ke mereka." Akhirnya, dia pun melakukannya, dan itu dibenarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Madarijus Salikin. Kedua, harta haram yang didapatkan secara zalim dan tidak bisa dikembalikan ke pemilik, tidak ada peluang untuk taubat di dunia. Sehingga kezaliman ini harus diselesaikan di akhirat dengan cara transfer pahala dan dosa. Karena jika harta ini disedekahkan atas nama pemilik, berarti statusnya adalah sedekah dengan sesuatu yang haram. Dan Allah tidak akan menerima sedekah yang haram. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak akan diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sedekah dari harta khianat. Muttafaq alaih. Status harta ini seperti harta tanpa tuan, sehingga dia harus dikembalikan ke Baitul Mal negara dan dijaga untuk dikembalikan ke pemiliknya.
Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Asna al-Matalib. Insya Allah, pendapat yang lebih mendekati adalah yang menyatakan ada taubatnya, yaitu dengan cara memohon ampun kepada Allah dan menyedekahkan harta itu atas nama pemilik. Semoga Allah menerimanya dan Allah Maha Tahu kemana pahala sedekah itu disalurkan. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.